Guys, ada sang mantan yang sukanya buru-buru kelihatan keren, tapi lupa kalau masalah tagihan itu tetap jalan meskipun dia udah pensiun sekalipun. Katanya, kereta cepat Jakarta-Bandung itu akan membawa Indonesia ke masa depan gemilang. Tapi ternyata masa depan yang dimaksud itu adalah masa depan kita semua yang tetap harus bayar bunga hutang 2 triliun per tahun, coy. Proyek yang katanya wush banget itu, alias cepat, tapi malah bikin kita semua wush, cepet nyampe pemak. Bayangin, sekarang PT KAI nggak sanggup bayar, dan Antara juga bilang, saya bukan pihak yang bertanggung jawab. Terus Menteri Keuangan Purbaya langsung tegas, APBN jangan dibawa-bawa ya. Dan yang paling lucu, yang dulu paling semangat dorong proyek ini, tiba-tiba menghilang dari kamera, sama juga kayak wifi pas tagihan belum dibayar. Lalu muncul kabar, ada pertemuan 2 jam di Jakarta waktu itu, antara sang mantan dan sang pemimpin. Katanya, yang mantan panik karena yang ngebut bukan cuma keretanya, tapi juga detak jantungnya, guys. Waktu proyek ini diumumkan, semua orang dibuat kagum. Wah, Indonesia akhirnya punya kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Tapi sekarang, bunga hutangnya lebih cepat daripada keretanya sendiri. Bayangin, tiap tahun kita harus setor 2 triliun cuma buat bunga doang. Itu belum pokoknya, belum operasionalnya, belum biaya perawatan relnya yang udah mulai berkarat kalau hujan seminggu. Mirip banget kayak muka cewek zaman now yang nggak pakai filter kalau lagi live di TikTok. Anjay nggak tuh? Dan yang lebih konyol lagi, semua pihak yang dulu sibuk foto bareng maket kereta, sekarang sibuk saling lempar tanggung jawab. Awal kasus ini mencuat, PT KAI bilang, kita operator, bukan pembayar utang. Dan Antara bilang, kita cuma pemegang saham, bukan penjamin. Purbaya bilang, APBN, jangan harap. Jadi siapa yang bayar jawabannya? Entah. Yang jelas bukan mereka. Tapi nanti ujungnya, seperti biasa, rakyat juga yang bayar. Karena situasi makin panas, katanya sempat ada pertemuan tertutup 2 jam antara sang mantan dan sang pemimpin di Jakarta. Ada yang bilang topiknya bukan lagi soal percepatan transportasi, tapi percepatan keruntuhan nalar sehat. Bisa jadi percakapannya kayak begini, guys. Kalau ini bocor ke publik, gimana bro? Tenang aja, bilang aja restrukturisasi. Biar rakyat mikir itu solusi, padahal itu cuma nyicil umur utang. Iya, umur utangnya panjang, guys, tapi umur rakyatnya yang pendek. Akhirnya setelah 2 jam, dua-duanya keluar ruangan dengan wajah datar. Cuma bilang, makan bareng 2 sahabat yang lama nggak ketemu. Padahal mah, karena yang satu ngerasa ditinggal, dan yang satu lagi ngerasa dikejar-kejar orang Tiongkok, guys. Dan di tengah semua kekacauan itu, tiba-tiba muncul berita dari luar negeri. Tepatnya dari sidang korupsi di Tiongkok. Dalam sidang itu muncul dugaan bahwa ada aliran dana mencurigakan ke pejabat di Indonesia yang disebut-sebut terkait proyek kereta cepat Wush. Tapi ini belum bisa dibuktikan, guys, karena belum adanya audit investigasi menyeluruh pada masalah ini. Jadi, selama belum diaudit, semua bisa bilang nggak ada korupsi. Kayak kamar kos yang nggak pernah dibuka jendelanya. Bau sih, tapi belum ketahuan sumbernya dari mana. Dan pengamat-pengamat dalam negeri pun kini mulai bersuara. Ada yang bilang, proyek ini tidak transparan, angkanya tidak wajar, ada potensi markup, besar-besaran, dan lain sebagainya. Bahkan Profesor Mahfud MD dalam podcastnya mengatakan, menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer proyek kereta cepat Wush itu $52 juta untuk di Indonesia. Tapi di China sendiri, hitungannya adalah 17-18 juta dolar per kilometernya. Artinya, naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikin siapa? Dan uangnya kemana? Itu markup, harus diteliti. Siapa dulu yang melakukan ini? Katanya. Nah kan, apa nggak keringet dingin tuh orang lihat podcastnya? Secara dulunya, Mahfud MD kan pernah ada di dalam kabinet si mantan ya guys. Paling nggak dia udah tahu lah, walaupun tipis-tipis, siapa pemainnya. Betul dong guys, Pak Mahfud. Mohon izin ya Pak saya. Kini kabarnya KPK mulai mengendus proyek itu. Bukan karena pengaduan rakyat aja, tapi karena aroma markupnya yang udah tercium sampai lantai 5 gedung berwarna merah putih itu. Katanya sih, mereka lagi cari dokumen transaksi dan kontrak yang janggal dulu. Tapi ya, lagi-lagi terkadang penyelidikan di negeri ini suka kalah cepat sama kereta Wush. Mirip banget kayak si Vijay, polisi-polisi di film India yang selalu telat datangnya.
Tapi mudah-mudahan kali ini tidak cuma berakhir di konferensi pers ya guys. Karena kalau sampai benar terbukti ada markup dan aliran dana, itu bukan cuma pelanggaran administrasi, tapi kejahatan ekonomi berat loh. Dan yang harus bayar bukan rakyat lagi, tapi mereka yang dulu tanda tangan sambil bilang, ini demi kebanggaan bangsa. Dan ini bagian paling ajaib guys. Utang proyek ini katanya direstrukturisasi selama 60 tahun. 60 tahun, bayangin. Kalau kamu lahir hari ini, utang ini baru lunas pas kamu sudah pensiun. Dan cucumu mungkin sudah kuliah. Masalahnya, umur ekonomis kereta cepat cuma 20 tahun. Artinya, setelah 20 tahun, keretanya sudah masuk kategori vintage. Teknologinya sudah ketinggalan, tapi bunganya masih nempel kayak mantan yang belum move on. Dan ironinya lagi, kalau uang sebesar itu dialihkan buat beasiswa teknik dan sains, Indonesia bisa punya 200.000 sarjana S2 dan S3. Bayangin, 200.000 insinyur yang bisa bikin teknologi kereta cepat versi lokal. Tapi enggak, kita pilih beli teknologi luar, bayar mahal, dan sekarang ngutang bunga seumur hidup. Kisah tendernya juga tak kalah menarik. Awalnya Jepang datang dengan bunga pinjaman 0,1%. Tepat, terukur, dan punya studi kelayakan rapi. Tapi ditolak. Kenapa? Katanya karena terlalu banyak syarat. Padahal syarat Jepang cuma satu, transparan dan akuntabel. Lalu datang Tiongkok, bawa proposal bunga 2,2% alias 20 kali lebih mahal. Dan ajaibnya, langsung diterima. Kalau logika ekonomi dipakai, itu konyol. Tapi kalau logika siapa dapat untung pribadi? Nah, di situ mungkin masuk. Dari awal biaya proyek 5,8 miliar dolar. Tiba-tiba naik jadi 7,2 miliar dolar. Naik 1,4 miliar dolar tanpa alasan jelas. Kalau itu dalam bentuk uang tunai, bisa bikin 14. Stadion baru atau satu stasiun luar angkasa versi Indonesia. Tapi sekarang kita semua bisa lihat hasilnya. Kereta cepat Wush, yang katanya simbol kemajuan bangsa, malah jadi simbol utang yang tak kunjung lunas. Yang untung siapa? Segelintir orang yang duduk di rapat tender. Yang rugi siapa? Kita semua, yang tiap tahun ikut bayar bunganya lewat pajak. Dan sementara rakyat sibuk ngantri beras murah, bunga hutang 2 triliun itu tetap jalan terus. Setiap detik, setiap menit. Proyek ini memang cepat guys. Cepat membawa rakyat menuju lubang keuangan tanpa dasar di negeri ini. Jadi kalau besok kamu lihat kereta Wush lewat dengan kecepatan tinggi, ingatlah satu hal, yang cepat bukan cuma lajunya, tapi juga laju bunga hutangnya. Negara lain bangun kereta cepat untuk masa depan. Kita bangun kereta cepat untuk masa depan yang terus menanggung cicilan. Ironisnya lagi, infonya, jalur kereta cepat itu akan diperpanjang sampai ke Surabaya. Alasannya agar semakin banyak rakyat yang merasakan manfaatnya. Baiklah Sobat Nalar, tetap tenang. Berikan ruang untuk pemerintah bekerja. Terus amati setiap perkembangan yang terjadi. Tapi ingat, jangan mudah terprovokasi. Jaga bangsa ini untuk tetap aman dari orang-orang jahat di luar sana. Jadikan video ini sebagai hiburan yang menstimulus nalar kita untuk tetap sehat dalam berpikir, walaupun topiknya serius. Jangan lupa like video ini, komen kalau mau, share dan juga subscribe. Nyalakan notifikasi kalian lewat tombol lonceng, biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.